Oke ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Ya, Bu. Hari ini kita mulai masuk ke pertemuan keempat ya. Nah, untuk teman-teman di sini tugasnya yang minggu lalu, saya share screen sudah terlihat ya. Sudah, Bu. Nah, di sini ada 4 orang yang sudah mengumpulkan. Saya mau bertanya dulu, masih banyak yang belum mengumpulkan, alasannya kenapa ya? Saya kasih deadline nggak sih di sini? Saya bilang nggak kemarin, deadline-nya itu sebelum pertemuan berikutnya. Atau dikira kalian minggu depan ya? Iya, Bu. Jadi ini teman-teman saya kasih waktu. Saya kasih waktu sampai sekarang kan tanggal 6 ya. Saya kasih waktu sampai tanggal 10 ya. Kan 6, 10, tanggal 9 aja deh, tanggal 9. Jadi hari pas minggu berikutnya sudah selesai ya. Ini yang analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu DF HIJK. Jadi teman-teman yang perlu di garis bawahi, yang diikuti dari format panduan skripsi itu hanyalah formatting penulisannya. Tapi poin-poin yang dikerjakan itu sesuai dengan panduan yang ini nih. Nah, Pak, yang di sini nih, panduan pengerjaan tugas besar RPL. Jadi teman-teman patokannya untuk mengerjakan tugas yaitu yang ini nih. Ya, karena di sini maksud saya pertemuan 3, 4. Jadi kalian mikirnya mungkin masih sampai sampai pertemuan 4. Nah, maksud saya tuh pertemuan 4 itu sudah dikumpulkan. Itu mungkin misunderstanding yang kemarin ya. Jadi ini harusnya minggu ini sudah selesai kayak gitu. Nah, yang minggu ini dan di minggu depan selesai, nanti yang analisis terstruktur. Nih poinnya ini. Nah, jadi untuk yang sebelumnya kalian saya kasih waktu lagi karena kita mispersepsi ya kemarin. Dilihat dari jumlah yang mengumpulkan sepertinya ada kesalahpahaman. Jadi di sini untuk tugas analisis kebutuhan analisis kebutuhan itu saya kasih tahu lagi ke teman-teman, saya ulangi poinnya CDF HIJK sesuai dengan ini, CDF HIJK poinnya waktunya
Sabtu kecepatan nggak ya? Sabtu apa Minggu? Minggu deh, tanggal 10 berarti ya. Tanggal 10 Minggu jam 12 itu terakhir mengumpulkan untuk yang tugas analisis kebutuhan. Untuk yang mengumpulkan di luar jadwal yang saya kasih, dilewati batas yang saya kasih, berarti saya anggap tidak mengumpulkan tugas analisis kebutuhan. Jadi nanti saya nilai tugas besar ini ya hanya dinilai tugas. Jadi tugas ini nanti saya masukkan juga untuk dinilai UTS. Jadi nanti saya tuh bagi dua. Buat saya nanti UTS-nya itu separuh-separuh kan nanti kan tugas sebenarnya kan bobot tugas 20%, UTS 30%, UPM-nya 50%. Nah, nanti jadinya kalau saya kebalik jadi UTS yang 20%, tugasnya yang 30%. Jadi kalau UTS nilainya bagus tapi tugasnya nggak bagus, nggak dikerjain gitu ya, otomatis berarti nanti penilaiannya juga akan berkurang. Jadi saya ingin menilai teman-teman di sini R7F itu dari kesehariannya, tidak hanya dari nilai UAS dan nilai UPM. Nah, kalau UPM nanti dinilainya dari mana? Dari setelah pertemuan yang setelah UTS, itu saya nilai tugas-tugas, keaktifan, absen, dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya nilai UPM-nya saja. Jadi saya menilainya dari keseharian teman-teman, tidak dari hasil akhirnya saja, tapi dari proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Di sini misalnya kayak, ini masih ada 5 orang yang belum mengumpulkan judul, ya udah berarti nanti setelah saya rekap nih, ini kan nanti saya kasih due-date-nya ya, setelah saya rekap dan tetap tidak mengumpulkan, tidak ada mengumpulkan di akhir pertemuan atau maksudnya itu sudah akhir-akhir pertemuan gitu ya, misalnya kayak pertemuan 14, 15 baru mengumpulkan, yang belum-belum itu tidak akan saya terima meskipun sudah mengerjakan. Jadi ini yang untuk yang mengumpulkan tugas, judulnya, mengumpulkan judul, saya kasih waktu paling lambat itu di tanggal 8 ya. Tanggal 8 ini udah paling lambat banget karena harusnya ini sudah dari pertemuan ketiga sudah fix. Yang belum mengumpulkan itu tidak ada kesempatan lagi ya. Di sini ada yang ikut R7F ini, ada yang ikut ini enggak? Kampus Merdeka. Bentar saya cek ya. R7F. R7F yang ikut Kampus Merdeka ada Denny, ada Muhammad Febriansyah. Oh, berarti kalau misalnya memang udah nggak ada juga ya di sini. Muhammad Febriansyah. Nah, ini yang belum nanti kalau tidak mengumpulkan juga berarti saya anggap tidak mengumpulkan judul, otomatis di belakangnya akan sulit untuk mengerjakan ya kalau nggak mengumpulkan judul. Jadi saya beritahu sekali lagi buat teman-teman, tolong tugasnya dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Seperti ini tugas analisis kebutuhan, ini poinnya adalah CDF HIJK yang minggu lalu sudah dijelaskan. Jadi ini kita bahas nih salah satu dari teman kalian. Ada sudah 4 orang yang mengumpulkan. Ada Vandika, ada Vandika Agung, ada Farhan Saputra, ada Maulidila Rahmawati, ada Muhammad Febrianto. Dari keempat ini ada yang mau saya share, siapa boleh mengajukan diri, nanti saya yang share. Vandika aja Bu, itu Bu. Punya siapa?
Yang Punya Vandika, Bu. yang ngomong Vandikanya bukan ini. Punya siapa yang mau bersedia saya share? Kalau punya saya belum lengkap kayaknya, Bu. Baru yang C apa ya? Baru CDF-nya doang, Bu. Apa? Ini Febri ya yang ngomong ya. Iya, Bu. Kita buka punya Febri ya. Perlu teman-teman ketahui kalau misalnya bertanya, Bu, apakah Ibu akan periksa semua tugas mahasiswa? Jawabannya tentu tidak ya. Jadi yang teman-teman nanti kirimkan itu saya periksanya mengumpulkan atau tidak, tapi nggak periksa dalamnya. Jadi sebenarnya mau kalian upload dokumen apa aja sebenarnya ya, itu untung-untungan kalau kalian ngupload asal dokumen gitu. Tapi saya pas kebetulan tidak mengecek, ya sebenarnya itu tetap aja saya anggap sebagai mengerjakan karena mengumpulkan. Karena saya tidak mungkin memeriksa tugas kalian masing-masing. Akan tetapi ketika saya menampilkan kayak gini nih, misalnya itu saya random, nggak mulu si Febri, nggak mulu Vandika misalnya. Saya random sesuai dengan yang mengumpulkan. Kalau misalnya isinya salah-salah, pasti ketika ditampilin kayak gini, saya tuh biasanya tampilin 2 sampai 3 orang. Ketika nanti ditampilkan akan terlihat itu benar ngerjainnya gimana. Nah, jadi sisanya gimana Bu? Ya sisanya itu memang saya periksa ya gitu karena pertama mahasiswa yang saya ajar jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, saya periksanya memang dari sebagian saja untuk memudahkan perekapan gitu. Karena kalau misalnya saya periksain semua, ya otomatis sama saja saya seperti pembimbing skripsi kalian. Sedangkan itu maksudnya tugas-tugas dosen tidak hanya mengajar dan memeriksa tugas mahasiswa. Jadi kalian kalau misalnya ditanya pasti diperiksa apa enggak, ya jawabannya kemungkinan besarnya enggak. Tapi ya tadi saya periksa beberapa di antara kalian dan itu secara random. Nah, teman-teman misalnya kayak nanti setelah ini saya mau jelasin analisis terstruktur. Nanti ada tugasnya buat bikin DFD kamus data sama bagan terstruktur. Nanti nanti minggu depan saya perlihatkan beberapa di antara kalian yang mengerjakan, lalu saya tampilkan untuk kita bahas bersama-sama. Nah, yang dapat dibahas berarti mendapatkan keuntungan, ya emang diperiksa. Dia tahu nanti salahnya di mana, benernya di mana, kurangnya di mana. Tapi kalau yang enggak, berarti nanti bisa lihat dari kekurangan dan saran-saran temennya yang sudah diperiksa. Atau kalau misalnya lagi mengerjakan yang di FD gitu, terus minta diperiksa, itu sebenarnya boleh aja nanti bisa by WA untuk nanya ke saya kalau masih tidak yakin atau bingung. Tapi balik lagi kalau misalnya di WA itu ya mohon maaf kalau misalnya nanti saya balasnya slow respon atau tidak terlalu gimana ya, saya emang suka singkat-singkat, jadi memang tidak terlalu suka chatting. Biasanya juga kalau nggak saya balasnya dengan VN gitu ya, jadi teman-teman nggak usah diambil hati atau ngerasa saya nggak ramah gitu, emang karena balasnya saya juga cuma singkat-singkat kalau mahasiswa ngechat. Nah, dari sini tugasnya Febri, ini poin-poinnya, bener ya ini formattingnya udah ngikutin skripsi nih, kita bahas dulu dari Febri, formattingnya ini mengikuti skripsi, hasil dan pembahasan. Tapi ini judul bab 4-nya kayaknya bukan hasil dan pembahasan deh Febri. Nanti dicoba dicek lagi. Terus untuk 4.1 Nah, untuk ininya nih sub-sub babnya itu tidak menggunakan 4.1 tapi langsung saja A, B, C, D. Misalnya di sini proses bisnis berjalan, karena di sininya saya C,
Berarti teman-teman langsung aja mengikuti ini. Di sini kan C, proses bisnis jalan. Berarti di sininya C. Saya ganti slide tadi terlihat nggak? Maksudnya apa stay di sekarang slide Kelihatan, apa Bu. share screen saya? Maksudnya kalau saya ganti-ganti screen, ganti-ganti pindah dari GCR ke PPT atau apa itu terlihat atau screen saya stay di Terlihat kok, Bu. pindah ya? Terlihat, Bu. Ya, oke. Nanti teman-teman kasih tahu saya ya, jangan diem-diem aja kalau misalnya saya ngomongnya nggak sesuai sama yang screen yang tampil, takutnya screen-nya di mana, saya ngomongnya di mana gitu. Ternyata yang saya share tidak sesuai dengan yang tampil di kalian gitu. Jadi interupsi aja kalau misalnya tidak sesuai ya, atau misalnya screen-nya nggak tampil atau gimana. Jadi biar saya nggak ngomong sendirian ya. Nah di sini berarti punya Febri berarti di sini C, proses bisnis berjalan, baru di bawahnya 1, proses pembelian bahan baku, 2, proses saya sambil coret deh. Berarti di sini C, ini nggak usah, langsung aja C gitu, proses bisnis berjalan, terus ini lihat nanti bab 4 itu sepertinya bukan ini nih, ada panjang tulisannya. Apa gitu ya, ntar saya juga lupa. Pokoknya ini bukan ini aja ininya, judul bab 4-nya. Nah, terus ini nggak usah, di sini ganti C, di sini baru 1, 2. Terus terus di bawah sininya 3 berarti ya, terus ininya 4. Nah, di sininya berarti apa? Kalau analisa proses, ikutin ini aja gitu. Siapa? Febri ya? Berarti di sini analisa proses F. Nah, 1, 2, 3. Jadi ngikutin F 1, 2, 3 gitu. Supaya nanti ketika diperiksa emang nggak bingung. Nanti soalnya skripsi juga bukan pakai 4.1 tapi dia langsung pakai ABC. Jadi misalnya ada 2. Nah, masuk ke poin satunya bukan 2.1 tapi ABC kalau di panduan skripsi Unindra gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya di sininya udah, jadi tuh urutannya dia pakai abjad, pakai alfabet, terus nomor. Jadi nggak ada yang modelnya 4.2.1 kayak gitu. Sebenarnya itu cuma formattingnya aja, tapi ini udah benar ya yang ditulis sama Febri. Prosesnya juga penerimaan bahan baku, pembelian bahan baku, penerimaan bahan baku, persediaan bahan baku, laporan. Ini Febri judulnya kemarin apa Febri? Sistem informasi produksi pabrik tahu, Bu. Oh iya. Oke. Terus nanti analisa inputnya. Terpisah sama. Nah, analisa inputnya, terus kamu tadi di atas belum. Nah, analisa input itu kamu tambahin kayak gini, siapa namanya? Febri. Jadi misalnya di sini kalau misalnya ini penggajian, berarti yang dimasukkan adalah data calon karyawan, data golongan, data absensi, data gaji. Kalau kamu nanti analisa inputnya apa? Berarti ada misalnya data bahan baku, terusnya data hasil produksi, misalnya gitu. Nah, itu nanti dijabarkan di analisa input ya, Febri. Iya, Bu, baik, Bu. Analisa output juga kayak gitu, jadi nanti outputnya ada berupa apa aja, kalau misalnya laporannya isinya apa aja, kayak gitu. Terus nanti ini berarti kamu Febri tambahin yang poin CD HIJK-nya, yang HIJK nanti di-upload lagi di sini ya. Iya, Bu. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Teman-teman yang lainnya saya tunggu ya untuk mengumpulkan. Terus kita lihat punya siapa yang mau di-share lagi, satu orang lagi.
Farhan, Bu. Farhan. Farhan. Yang ngomong Farhannya bukan. Yang ngomong yang Bukan, Bu. punyanya deh. Pandika boleh, Bu. Ada yang hadir nggak? Tuh Pandika, Bu. Orangnya ada tuh, Bu. Oh, Fandika orangnya ada. Oke. Fandika ya. Yang ngomong Fandikanya nggak nih? Apa? Bu, benar. Saya. Oke. Jangan sampai orangnya nggak bersedia, kita share-share aja ya. Ini Fandika udah sampai bikin covernya. Oke. Perancangan Sistem Informasi Administrasi, udah Lestari Widodo. Nah, ya, gitu. Fandika ini nggak usah sebenarnya ya, karena langsung aja poinnya CDF HIJK. Tapi kalau misalnya kamu mau sekalian, Bu, biar sekalian jalan gitu ya, udah nggak apa-apa. Sekalian, karena ini bisa udah pasti nih si tempatnya, jadi mau di sekalian aja, nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang lain nggak usah juga nggak apa-apa, langsung aja dari C nih, proses sistem bisnis berjalan. Proses barang masuk, barang keluar, keuangan, masuk keuangan keluar. Fandika kurang nih nanti proses pembuatan laporan, berarti ya ditambahin. Baik, baik. Aturan sistem berjalan sebelum barang datang, pemilik memastikan barang dari supplier. Dekomposisi sistem berjalan ini juga nggak usah. Jadi yang nggak usah dikerjain. Tapi nggak apa-apa kalau dikerjain. Cuma yang lengkap nih dekomposisi sistem berjalan, ininya diisi apa gimana dekomposisinya gitu. Pas dikirim ke Classroom hilang, Bu, tulisannya. Oh, kalau misalnya kayak gitu, kamu di PDF-in aja. Mungkin iya. isinya nggak kebaca ya. Ini juga Bu. berarti sama. Tadinya ini ada isinya. Iya, Bu. Ada isinya. Ya, sorry. Berarti kalau misalnya kejadiannya kayak gitu, kalian bisa kirim di PDF aja, walaupun kalian formattingnya tetap ngikutin di Word gitu ya, terus dikirimnya PDF juga nggak apa-apa kok. Jadi biar bentuknya nggak berubah, kan kadang kalau di sini suka jadi berantakan kan, kalau dipindahin dari Docs ke Google Docs itu biasanya jadi berantakan. Nah, Febri nanti ikutin analisa masukannya kayak gini nih, kayak Fandika. Jadi nama masukannya bisa pencatatan dari barang masuk, menghitung barang masuk, sumbernya dari supplier, tujuannya admin operasional, medianya kertas. Nah ini udah bener ya kayak gini si Fandika. Nah berarti iya nih teman-teman, sepertinya saya yang salah. Jadi kemarin saya bilangnya CDF aja. Sepertinya saya kurang ngomongnya, jadi CDF sama ini ya, sama HIJK. Saya kasih waktu sampai tanggal 10 itu cukup nggak kira-kira? Insya Allah, Bu, cukup. Cukup ya, singkat-singkat aja sih sebenarnya analisis permasalahan. Singkat aja lah, satu paragraf gitu. Terus alternatif penyelesaian sedikit aja juga kayak gitu. Aturan sistem yang diusulkan, kalian bisa mengubah. Kalau peraturannya tetap sama yang sebelumnya, ya berarti tulis aja yang dengan yang sebelumnya, tapi pasti ada perbedaan. Misalnya kalau kayak si Fandika nih, misalnya kita lihat aturan sistem bisnis berjalannya. Sebelum barang datang, pemilik memastikan barang yang datang dikirim dari supplier. Terus bagian operasional melakukan pengecekan pendataan, lalu melaporkan ke bagian keuangan. Nah, mungkin setelah aturan bisnis sistem yang baru, mungkin aja gini, bagian operasional melakukan pengecekan, lalu menginputkan data misalnya. Kan ini pencatatan kan, berarti yang di aturan sistem baru berubah dong karena udah karena mau diusulkan menggunakan sistem informasi yang membuat aplikasinya gitu, membuat sistem informasi yang baru dengan penerapan aplikasi sebagai alat pendukung. Nah, jadi kalau kayak gitu ditambahin deh tuh si operasionalnya nanti menginput barang, misalnya kayak gitu. Terus hasil pasaran barang juga diinputkan, misalnya gitu. Terus laporan juga diinputkan oleh bagian apa, misalnya gitu. Tapi pasti berbeda aturan bisnis berjalan sama aturan sistem bisnis yang diusulkan, karena
biasanya kalian kan mengambil yang belum ada yang secara konvensional dikomputerisasikan. Nah, itu pasti nanti aturan bisnis yang berjalan dengan yang diusulkan akan berbeda. Itu baru yang agak banyak. Sisanya kalian bisa sedikit-sedikit aja juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman, gunanya sebenarnya bikin kayak gini itu untuk apa? Nanti akan memudahkan teman-teman semua ketika mau tahap selanjutnya itu kita nanti analisis terstruktur. Nah, ini saya juga mohon maaf tugasnya memang agak banyak kita, tapi ini sudah ini mungkin ya, sudah diminimal mungkin, makanya saya bikin tidak semua poin dikerjakan ya. Ini hasil dari rumbukan dosen-dosen RPL dengan prodi. Ya, tapi teman-teman bisa lihat dari mirip-miripin aja lah. Jadi biar gampangnya nggak usah terlalu dibawa stres juga ngerjain tugasnya. Itu ada saya kasih referensi juga. Kalian bisa melihat referensi lalu ubah kata-katanya sedikit juga kayak gitu kan bisa. Jadi gimana caranya ini tanggal 10 sudah selesai. Nah, yang ini saya kasih waktu juga sampai sebelum pertemuan berikutnya karena nanti kalau ditumpuk akan lebih berat, teman-teman. Jadi kenapa saya tiap pertemuan aja ngasihnya supaya supaya benar-benar pas di pertemuan terakhir itu sudah selesai. Dan kita pas udah mau UPM tuh udah nggak bahas-bahas tugas lagi gitu. Jadi memang udah selesai karena pengalaman dari sebelumnya itu pas mau UPM gitu ya baru ngejar-ngejar dosennya supaya ini masih belum selesai kayak gitu, masih minta tunggu waktu dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman nggak usah tolong diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Lalu untuk yang mengambil judul, di sini ada nggak yang mengambil judul? Saya juga lupa nih yang ngambil judul di luar sistem informasi. Ntar saya lihat ya. Itu nanti bisa nanti deh kita yang ngambil judul di luar sistem informasi nanti bisa tanya ke saya ketika teman-teman yang lainnya nanti tugas analisis terstruktur, nanti dia harus ngapain. Karena kan dia nggak mungkin pakai DFD untuk bikinnya. Kayak yang bikin game edukasi, misalnya kayak gitu, itu kan nggak mungkin menggunakan analisis terstruktur untuk merancang perangkat lunaknya. Nah, sekarang kita masuk ke, sebelum saya masuk ke materi, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup? Cukup, Bu. Oke, saya langsung masuk ke materi. Nah, masuk ke materi ini sebenarnya sudah dipelajari kalian di semester 6. Waktu itu yang ngajar siapa, Bu Dewi ya? Yang ngajar ANSIS semester 6? Ya, Bu Dewi. Nah, jadi ini sebenarnya saya tidak akan membahas terlalu rinci lagi karena seharusnya sebenarnya di RPL ini dengan pemahaman kalian itu kan sudah mengikuti mata kuliah ANSIS. Jadi ketika masuk ke mata kuliah RPL, diharapkan kalian itu sudah mempunyai pengetahuan tentang analisis terstruktur sebelumnya. Makanya di sini yang di ANSIS-nya itu 3-4 pertemuan atau 5 pertemuan malah, itu dijadikan satu pertemuan di rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini isinya apa nanti? Isinya yang kita mau bahas pertama ada bahas DFD, terus bahas kamus data, sama bahas bagan terstruktur. Nah, teman-teman di sini saya ulang, tidak terlalu mendetail seperti waktu di ANSIS gitu penjelasannya, akan tetapi sebisa mungkin saya jelaskan untuk meluruskan misalnya yang kalian masih tidak paham. Nah,
jika masih ada yang bingung tentang DFD, kalian bisa bertanya di sini karena ini satu-satunya waktu yang kita ngebahas tentang DFD dan analisis terstruktur lainnya gitu. Nah, jadi di sini untuk sejarah pasti sebelumnya juga udah disampaikan. Ini juga nggak perlu diingat juga ya karena yang perlu kalian ingat adalah nanti teknik mana yang mau digunain. Tapi sejarahnya mungkin tidak terlalu diingat, cukup dibaca saja itu sudah bisa mewakili. Jadi pertama kali dipopulerkan oleh DeMarco. Ini pasti masih bakalan disebut-sebut terus. Yang disebut-sebut terus adalah ini DeMarco, Gen and Sersen, sama DeMarco sama Gen and Sersen sih yang paling lebih banyak karena nanti kita memakai dua teknik atau dua simbol-simbol yang mereka kembangkan. Nah, selanjutnya kalau nanti sistemnya untuk dikembangkan dalam waktu yang nyata atau disebutnya juga sistemnya real time itu dikembangkan oleh Ward and Meller, kemudian dilanjutkan lagi oleh Hadley and Peerby. Tapi kita fokus di DeMarco sama Gen and Sersen. Nah, jadi teman-teman analisis terstruktur itu seperti yang kalian udah pelajari di ANSYS itu adalah jadi kita tuh mau merancang sebuah perangkat lunak. Mau ngerancang perangkat lunaknya tidak cuma hanya sebuah perangkat lunak, tetapi juga membangun sebuah sistem informasi. Nah, di mana sebuah sistem informasi itu dibangun harus dengan pendekatan orientasi data atau aliran informasi. Jadi kita berfokusnya kepada informasi yang mengalir atau berorientasi pada data. Makanya disebut data oriented approach. Analisis terstruktur itu jadinya kita mau membuat sebuah perangkat lunak atau membuat sebuah sistem informasi yang secara terstruktur. Secara terstruktur itu berarti berorientasi pada data yang menitik beratkan permasalahan tersebut pada aliran data. Jadi kalian perlu ketahui, jadi yang dialirkan di sini adalah informasi dan data. Jadi dari mana ke mana sumber ketujuannya itu harus jelas data tersebut dialirkan kemana, melalui proses apa, kayak gitu. Itu adalah analisis terstruktur. Kita langsung masuk ke DFD atau DAD. Bahasa Inggrisnya data flow diagram, bahasa Indonesianya adalah diagram aliran data. Nah, di sini DAD itu adalah sebuah pemodelan perangkat lunak yang memungkinkan sistem analis menggambarkan suatu sistem sebagai suatu jaringan kerja proses dan fungsi yang dihubungkan satu sama lain. Penghubungnya itu disebut dengan alur data. Pokoknya DFD itu apa? Diagram yang menggambarkan sebuah aliran data. Tadi ya nih tekniknya ada Gen and Sersen sama Jordan DeMarco. Iya kan, DeMarco sama Gen Sersen. Nah, yang Gen Sersen, nah kalian di sini saya minta nanti tidak mencampur adukan simbol-simbol yang ada pada dua teknik tersebut. Jadi kalau misalnya menggunakan Gen or Sersen, ya gunakan Gen or Sersen sepenuhnya. Misalnya prosesnya menggunakan ini, maka data store-nya menggunakan ini. Jangan prosesnya menggunakan yang gini, rounded square bentuknya, tapi data store-nya ngambil yang ini. Jadi ini ada dua teknik supaya lebih memudahkan ya. Ikuti saja, pilih salah satu yang kalian suka. Misalnya, kalau saya pribadi suka buatnya yang ini, yang pakai Jordan DeMarco. Jadi prosesnya bentuknya lingkaran, terus ada alur data sama data store kayak gini. Nah itu, jadi tidak mencampur adukan kedua simbol pada teknik tersebut. Nah, sebenarnya dari dua teknik tersebut sama ya, terdiri dari 4 simbol entitas, proses, alur data, data store. Ini juga sama, entitas, proses, alur data, sama data store. Kita bahas dulu satu, entitas. Entitas itu orangnya, atau bisa juga organisasi, bisa juga sistem lain,
bisa juga dia berupa bagian tertentu yang, ingat, intinya dia tuh menerima atau mengirimkan sebuah informasi. Jadi, dia akan menerima informasi atau akan mengirimkan informasi. Makanya di sini disebut memberikan input atau menerima output dari sistem. Terus penamaannya harus kata benda. Kenapa harus kata benda? Karena tadi ya, ini kan bentuknya si subjek yang akan mengapa-ngapain sistem tadi. Nah, yang ngapa-ngapain sistem itu udah pasti subjeknya itu harus kata benda. Misalnya dosen, misal juga bagian keuangan, misalnya mahasiswa. Jadi orangnya atau organisasinya. Kalau bagian keuangan berarti kan nggak cuma satu orang nih. Ya sebuah organisasi, sebuah divisi gitu kan. Nah, itu bisa juga dimasukkan sebagai entitas. Lalu ada proses. Nah, proses di sini menggambarkan tugasnya. Jadi dari hasil terima input atau mau mengirimkan output harus ada yang namanya proses. Nah, proses di sini kenapa harus dinamanya kata kerja lalu diikuti kata benda? Karena kata kerja itu kan ya menggambarkan melakukan sesuatu gitu ya. Melakukan sesuatu itulah yang disebut dengan proses. Misal di sini ada input member, berarti kita menginputkan data member. Misalnya cetak nilai, berarti akan melakukan proses pencetakan dari nilai yang telah diproses. Kayak gitu teman-teman. Jadi perlu jangan namainnya menggunakan kata proses, karena yang bentuknya lingkaran atau bentuknya tadi rounded square, ini ya udah pasti proses, sudah pasti simbol proses itu ya memproses sesuatu, jadi nggak usah dinamain proses. Misalnya di sini pemesanan makanan gitu. Nah, ini adalah sebuah proses. Lanjut lagi alur data. Alur data mengalir di antara proses. Jadi dia itu harus ketemu ujung ini, ujung panah atau pangkal panah, harus ketemu proses. Kalau dia nggak ketemu proses, berarti DFD kalian salah. Contohnya gimana? Misalnya gini. Atau misalnya gini. Kalau ujungnya ini nggak ketemu proses, contohnya nggak ketemu proses gimana? Misalnya ini entitas. Dia nggak ketemu proses, berarti ini salah. Misal, ada panah, ini entitas, ini database. Ini salah. Jadi, setiap alur data harus ujungnya, kalau nggak pangkalnya, harus ketemu sama proses. Terus kalau lebih dari 2 kata, namainnya pakai underscore. Ini kayaknya udah pada tahu tentang penamaannya. Hindari kata data dan informasi pada pemberian nama. Kenapa? Karena yang mengalir itu kan sudah sebuah data atau sebuah informasi. Jadi tidak perlu menggunakan kata tersebut, sebenarnya sudah mencerminkan sebagai sebuah data yang mengalir. Lalu ada data store. Data store juga di sini jika terdiri dari 2 kata maka pakai underscore. Nah, di sini kalian itu data store itu kalau misalnya kalian buat di DFD, nanti dia adanya di diagram 0. Nah, database yang akan kalian buat, nanti jumlahnya harus sama dengan database yang nanti akan kalian buat pada perangkat lunak yang mau dibangun. Jadi misalnya nanti butuh berapa database, maka harus sesuai itu nanti implementasi dengan perancangannya. Makanya nanti di sini ketika merancang database, merancang dari sistemnya dulu tuh, dari alur sistemnya, database jumlahnya juga nanti diperhitungkan. Jangan terlalu banyak juga, padahal nanti nggak dipakai di aplikasinya, tapi kalian buat yang sesuai dengan apa yang mau dibuat nantinya untuk merancang database. Terus di sini ada 3 ya, di dalam DFD atau DAD ini, DFD atau DAD,
Ada diagram konteks, diagram nol, diagram rinci. Sudah pasti penyusunan dimulai dari konteks. Konteks itu akan diberi nomor 0, proses-proses pada DAD paling atas diberi mulai nomor 1 dan seterusnya. Ini kalau udah diagram 0 ya. Terus pada saat proses dipecah menjadi DAD tingkat yang lebih rendah, maka proses DAD tersebut diberi nomor sesuai dengan nomor proses tadi. Ini agak ribet, kita langsung ke contohnya aja. Contohnya gini, kalau konteks berarti namain 0, terus namain sistemnya secara keseluruhan. Lalu ketika di 0 namain nih 1.0, ini kurang. Biar gampang 1.0, 2.0, 3.0. Nah, yang mau dirinciin yang mana? Misalnya mau dirinciin 3. Dari 3.0 berarti jadi 3.1, 3.2, 3.3. Sebenarnya mau namainnya 1 doang atau 2 doang, nggak pakai titik 0, nggak apa-apa. Karena itu diagram 0 itu berada di level 1. Level 1 itu berarti prosesnya nomornya ya 1, 2, 3, 4, 5 atau 1.0, 2.0. Nah, itu namanya diagram 0. Tapi kalau udah masuk di diagram rinci itu tidak semua dari proses yang ada pada diagram 0 harus dirincikan. Tetapi kalian perlu merincikan memang yang harus dirincikan aja. Misalnya dari diagram yang sudah dibuat nih, ada 5 proses, 1, 2, 3, 4, 5. Yang perlu dirincikan misalnya 5 sama 3. Ya udah berarti buat rincinya 3.1, 3 titik seterusnya, dan 5.1, 5.2, dan seterusnya. Jadi itu aja yang dirinciin. Berarti diagram rincinya nanti ada 2, yang proses 3 sama yang proses 5. Berarti tidak 5-5-nya proses itu dirincikan, karena memang nggak ada rincinya. Gitu. Nah, ini yang sering banget terjadi. Makanya nih saya tambahin. Peraturan penting dalam pembuatan DFD. Pertama, antar entitas tidak diperbolehkan terjadinya hubungan atau relasi. Ya tadi ya, karena setiap pangkal panah dan ujung panah harus ketemu yang namanya proses. Makanya, karena harus ketemu proses, ini salah. Nanti kalau misalnya meriksa di FD mahasiswa, gampangnya gimana ya? Lihat nih ininya. Kalau kalian bikin masih ada yang kayak gini, ya itu berarti salah. Dan masih ada yang kayak gini salah juga, dari entitas ke database. Pasti database-nya, DFD-nya salah. Terus selain itu apalagi yang dilihat, ada peraturan penting dalam DFD nih. Satu aliran boleh mengalirkan beberapa data. Jadi misalnya ada satu panah ngalirin 3 data itu boleh. Tapi kalau ada yang suka satu data ya satu panah aja, itu juga nggak apa-apa. Yang keempat, bentuk alirannya boleh bervariasi. Tapi kalau gunain yang Gen Ersersen itu lebih baik yang baku, karena emang kalau Gen Ersersen itu baku-baku gitu ya, kayak kaku gitu. Jadi kalau yang pakai lingkaran, yang Jordan and DeMarco itu pakai yang ini nih. Boleh pakai yang meliuk-liuk gitu garisnya. Terus penomoran, ini udah tadi. Terus sekarang kita ke balancing. DFD harus balance. Yang dimaksud balance, cara lihatnya gimana? Kalian perhatikan di sini. Balance itu artinya seimbang ya bahasa Indonesianya. Maksudnya seimbang gimana? Ini saya jelasin di sini. Di sini ada, ini diagram apa? DFD diagram apa nih? Diagram 0. Diagram? D siapa tuh? DeMarco. Diagram 0. Diagram apa? 0. Kan DFD tadi ada berapa? Coba sini, saya sambil lihat yang ngomong. Ya. Diagram DFD ada berapa macam diagramnya? Ada 3. Febri, apa aja? Ntar saya buka PowerPoint-nya, Bu, lupa, Bu. Baru juga tadi. Ada apa? Ada konteks. Diagram konteks. Nah, Aulian. Rinci. Konteks rinci Sama 0. Iya, konteks 0 rinci. Itu ya, 3 Iya. Ismail. Ya.
Terus sekarang ini apa berarti? Ini 0 Konteks, konteks apa? konteks, Iya, Konteks. konteks ya. konteks. Kalau tadi teman-teman bilang ini itu yang Gen Elserson, iya, ini tekniknya dia menggunakan Gen Elserson karena coba lihat ininya. Dia menggunakan rounded square nih. Tuh, buat ngebedainnya lihat aja prosesnya. Karena ini 0 di sini bukan berarti dia diagram 0. Ini ciri konteks. Konteks selalu dikasih nomor 0 untuk menjelaskan sistem secara keseluruhan, gunanya konteks itu. Nah, di sini namanya food ordering system. Berarti teman-teman di sini adalah sistem untuk pemesanan makanan ya. Ini contohnya kecil aja nih biar nggak ribet. Nah, dari food ordering system ini kita lihat ada berapa entitas sekarang. Entitasnya ada berapa? 3, Bu. 3 ya. Iya. Ada 3 customer, restoran manager, sama kitchen. Dari 3 ini kita lihat ada data yang ngalir apa? Pertama customer order, custom receipt atau struk dari sistem ke customer, terus dari sistem ke kitchen nanti dapat data orderannya, makanannya apa gitu. Terus nanti restoran manager dapat manajemen report. Dari sini kita bikin diagram apa setelah konteks? Apakah itu? Diagram 0 ya. Kita bikin diagram 0-nya. Diagram 0 itu berada di level berapa? Febri. 1.0. Ya, Aulian. 2.0. Berarti diagram 0 itu berada pada level 0, 1, atau 2? 1. 1 ya. Jadi diagram konteks berada pada level 0. Tapi diagram 0 berada pada level 1. Iya, 1. Nah, sekarang ini saya tutup dulu ya partisipannya biar kelihatan. Jadi gini, teman-teman yang kita lihat balance atau tidak, pertama kalian lihat, jadi kalau kalian nanti habis bikin DFD, terus ngelihat nih, ini balance gak ya, punya saya bener apa enggak. Cara lihatnya yang pertama adalah, kalian lihat jumlah entitas, 1, 2, 3. Kita lihat di sini. 1, 2, 3. Poin pertama masuk ya, berarti jumlah entitas antara di konteks sama di 0 itu sama. Kemungkinan akan balance nih. Tapi itu baru poin pertama. Poin kedua, kalian periksa alur datanya. Alur data pada konteks, apakah sudah masuk di 0? Kita lihat, customer order ada, food order ada, management report ada, satu lagi apa? Receipt. Ada semua. Berarti oke. Terus yang ketiga, apakah ada yang alur data yang nggak kena proses? Maksudnya apa? Maksudnya kita lihat ujung panahnya atau pangkal panahnya ketemu proses nggak? Ini ketemu semua ya. Berarti DFD-nya benar. Balance. Benar dan balance. Kalau yang ini buat ngecek DFD-nya benar atau enggak, yang dua tadi buat ngecek balance atau enggak. Kenapa kayak gitu? Itu gampangnya. Jadi teman-teman gini, setiap orang itu bisa saja, bukan bisa saja, bisa banget malah untuk menghasilkan gambar yang berbeda, diagram yang berbeda cara penulisannya, meskipun studi kasusnya sama. Misal saya ada 3 nih, misalnya ada saya, ada Aulian, misalnya ada juga sama Febri, misalnya, bertiga. Disuruh jadi analis masing-masing. Saya, terusnya Aulian sama Febri. Terus dikasih sama project manager, ini kita ada masalah yang mau dibuat sistemnya seperti ini, misalnya. Sistemnya dikasih misalnya sistem untuk pendaftaran mahasiswa baru, misalnya dijelasin kayak gimana alur bisnisnya dan segala macam. Saya, Febri, dan Aulian
sangat memungkinkan untuk membuat rancangan sistem yang berbeda. Itu kenapa? Karena setiap orang mempunyai teknik penyelesaian permasalahan yang berbeda-beda. Akan tetapi bisa dibilang punya saya benar, punya Aulian salah, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Selama 3 ini tadi benar, maka tidak bisa dibilang punya saya benar, punya Aulian salah, atau punya Febri benar, punya kita berdua salah. Nggak bisa kayak gitu. Semuanya benar. Akan tetapi nanti mana yang mau diambil oleh project manager? Mana yang mau kesepakatan bersama, mana yang mau dipakai gitu. Karena kemungkinan bisa aja pemecahan pas di prosesnya beda. Misalnya saya bikin prosesnya 1 pendaftaran, 2 pendaftaran berkas, misalnya 2 penseleksian, terus 3 misalnya tes melakukan tes gitu ya. Terus yang keempat misalnya nanti ada pengumuman hasil seleksi, kelima ada apa dan macam sebagainya. Nah, bisa saja nanti Aulian itu cuma ada 4 proses, saya tadi 5 proses, ya kayak gitu. Itu tuh ya tergantung masing-masing pemecahan masalahnya gitu. Kenapa setiap DFD itu nggak bisa sama. Malah harusnya kalau sama, ya udah pasti ini punya siapa nih yang dipakai kalau ada yang sama gitu. Karena kadang-kadang penamaan datanya aja bisa jadi beda kayak gitu. Makanya kalau di ujian cara ngelihatnya kayak gitu saya gampang. Kalau yang sama ini tinggal dicari nih yang sumbernya yang mana nih, kenapa bisa sama gitu. Tadi ini sampai balance. Terus contohnya unbalance gimana? Contohnya kayak tadi. Ini kenapa tidak disebut sebagai DFD yang balance? Karena di sini ada 2 entitas. Oh, baterainya lowbat. Di sini ada 2 entitas, sedangkan di sini ada 3. Udah pasti langsung ketahuan nggak balance. Gitu. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang DFD? Ini baru DFD, karena kita padat nih. Habis ini kamus data, habis ini bagian terstruktur. Ada yang nanya dulu? Kalau misalnya Bu yang kemarin masih nggak ngerti, coba nggak ngertinya di mana? Sampaikan pakai bahasa kalian biar saya tahu nggak ngertinya di mana. Atau saya nggak ngerti apa yang saya nggak ngerti gitu ya. Jadi saya nggak tahu harus mengungkapin apa. Gimana, ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan saya, Bu. Belum. Sepi banget sih kelas ini. Kenapa pada ngantuk apa? Pada puyeng. Belum sarapan, Bu. Sambil sarapan lah, nggak apa-apa sambil sarapan. Tinggal dulu beli, misalnya nggak ada sarapan, mau beli sarapan atau mau buat sarapan, tinggal dulu, nanti balik lagi nggak apa-apa. Ini saya lanjut berarti ya. Kita perlu bahas latihan atau mau lanjut ke kamus data? Langsung materi kamus data atau mau bahas latihan DFD? Bahas latihan sih enaknya, Bu. Lebih Bahas paham. latihan. Oke, ini saya bahas latihan. Maaf, Bu, share screen-nya nggak ada. Baru ada. Ya, ini saya bahas latihan ya. Di sini ada latihan membuat DFD atau DAD. Coba deh Febri, kamu yang baca soalnya deh. Soalnya itu pertama itu BA Unindra merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya. Dengan bantuan data nilai yang ada, BAK
mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Terus yang kedua itu mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAK. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan. Yang ketiga itu setelah itu BAK menentukan dosen pembimbing dan menyerahkan proposal tersebut kepada dosen yang bersangkutan. Seiring dengan jalannya bimbingan skripsi, semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya. Yang terakhir, pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing membuat pernyataan kepada BAK bahwa mahasiswa telah siap sidang dan mahasiswa tersebut menyerahkan draft skripsi ke BAK. Oleh BAK, draft skripsi tersebut diteruskan kepada tim prodi. Selesai ujian skripsi, prodi mengirimkan nilai hasil sidang ke BAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Itu, Bu. Sekarang dari yang Febri baca, teman-teman, dari soal ini, coba saya tanya, ada berapa entitas yang kita akan buat di FD-nya? Dari kasus ini nih, udah dijelasin panjang lebar. Ada berapa entitas yang kita harus buat di dalam diagram aliran data? BAK, mahasiswa, dosen, Prodi, terus tim prodi. 4. data nilai. Apa berarti BAK, oke. Prodi, Ya, BAK, Prodi, mahasiswa, Dosen, dosen pembimbing ya, sama prodi. Data nilai tadi saya udah dengar, data nilai masuk nggak? Enggak ternyata, Bu. Nanti dia akan jadi apa tuh data nilai itu? Proses. Nilai. Akan jadi? Proses. Hah? Jadi apa? Jadi? Proses, bukan, Bu? Salah, bukan. data. Jadi? Database. Database, ya. Jadi database nanti. Ini udah kelihatan database-nya nanti nilai sama apa nih? Kepada dosen yang bersangkutan sama dosen pembimbing. Nih. Jadi nanti kan setelah itu BAK menentukan dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing datanya ada data dosennya. Terus di sini berarti tadi ada berapa? Ini step 1. Step 1 setiap kalian dapat kasus, berarti hal yang pertama kalian lakukan adalah menentukan entitasnya itu ada berapa. Berarti tadi ada 4, terus siapa saja yang menjadi entitas. Lalu langkah selanjutnya adalah gambarkan entitas dengan mulai menggambarkan diagram konteks. Jadi kalian bikin lingkaran yang besar atau bikin rounded square yang besar, tulis angka 0, jangan lupa tulis angka 0 ini untuk ngasih tahu kalau ini adalah diagram konteks. Bikin nama sistemnya, sistem informasi pelayanan, penyusunan skripsi. Buat ada 4 entitasnya, 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat alur datanya melalui satu persatu dari kalimat yang ada pada kasus tersebut. Misalnya, BAK Unindra merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi. BAK ngasih daftar nama mahasiswa, yang mana nanti mahasiswa tersebut akan mendapatkan nama mereka tuh berhak ikut skripsi atau enggak. Berarti BAK yang ngasih daftar nama, terus mahasiswa yang mendapatkan daftar nama tersebut. Lalu mahasiswa tersebut kemudian mengirimkan proposal, berarti mau mahasiswa ngasih proposal nih. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi. Tadi kan pengirim proposalnya kemana? Ke BAK kan, berarti ke BAK harus ada ini dulu, proposal. Terus
kenapa di sini saya bikinnya ada berkas proposal? Sebenarnya ini untuk ngasih tahu aja sih, kalau ke prodi itu kan sudah dalam bentuk proposal dari mahasiswa dikirim ke prodi, makanya dinamain berkas proposal. Jadi itu sebenarnya bentuk jamaknya dari proposal, karena BAAK nggak mungkin setiap mahasiswa yang ngasih langsung kasih ke prodi. Jadi pasti udah dikasihnya dalam bentuk kumpulan dari proposal. Jadi makanya saya bikinnya kayak gitu, namainnya beda. Tapi sebenarnya isinya sama tentang proposal, hanya jumlahnya yang berbeda. Terus surat persetujuan. Jadi dari prodi ngasih surat persetujuan diterima sama mahasiswa. Jadi kita bikinnya, kita coba pecah satu persatu gitu ya. Terus ini lagi. Lanjut, BAK menentukan dosen pembimbing. Dosen lah, daftar dospem. Daftar dospem diterima oleh dosen pembimbing juga menerima proposal masing-masing mahasiswa sama siapa yang dibimbingnya gitu. Lalu dosen ngasih apa ke sistem? Ngasih laporan kemajuan. Laporan kemajuan nanti yang nerima siapa? Kita lihat di soal, yang nerima prodi, maka laporan kemajuan diterimanya oleh prodi. Lalu langsung tuh nilainya. Dari BAK, dari mahasiswa kan ngasih draft skripsi dulu. Draft skripsi tersebut masuknya kemana? Ke BAK. BAK ngasih draft skripsi yang akan diterima oleh prodi. Lalu prodi ngasihnya berkas nilai sidang yang akan diproses sama BAK nih, berkas nilai sidang. BAK dapatnya jadi nilai sidang yang akan nanti diterima oleh si mahasiswa. Oh, dosen pembimbing ini nih. Tadi sebelum mahasiswa ngasih draft skripsi, dosen pembimbingnya dulu ngasih ini, penyataan siap sidang. Dah, kayak gitu teman-teman bikin. Nah, terus kalau misalnya ada yang nanya, Bu, boleh nggak sih, Bu, pakai satu panah aja, tapi banyak. Jadi kalau kayak gini misalnya akan banyak gitu ya. Jadi boleh teman-teman misalnya mau pakai satu panah aja, misalnya dari sini ke sini. Terus semua yang arahnya masuk ditulis di sini, misalnya nilai sidang. Terus bawahnya lagi apa nih? Daftar nama mahasiswa. Terus berkas proposal misalnya. Terus tapi panahnya cuma satu yang masuk ke sistem, satu yang diterima dari sistem. Terus di sini tulisannya panjang gitu ya, terus ini juga sama gitu. Itu boleh teman-teman ya. Jadi mau kayak gini atau mau kayak saya itu boleh. Tapi kalau saya lebih suka ya udah biarlah satu aliran data satu panah supaya gimana ya? Ya emang pengennya kayak gitu aja. Tapi itu boleh kok, boleh satu panah mengalirkan berapa data. Jadi gambarnya biar nggak terlalu banyak panahnya, boleh digambarin semua panahnya. Itu bebas ya. Terus sekarang dari diagram konteks, kita bikin nolnya. Cara bikin diagram nol gimana? Bikin kayak tadi. Taruh entitasnya di kanan kiri atau nggak bisa ya kalau kalian taruh di kanan semua. Jadi kalau saya sih biasanya ya taruh di kanan kiri. Atau ada juga yang misalnya mau naruh di atas juga di bawah. Kalau di atas itu nanti yang dari sini susah nih. Misalnya gini, kalau misalnya naruh entitasnya di sini. Yang dari sini kan nanti akan ketumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi kalau saya biasanya ya taruh di kanan kiri aja. Terus proses yang tadi besar, 0, kita pecah di diagram 0 jadi di level 1. Pecahnya gimana? Ya udah kalian pikirkan proses yang ada di dalam ini tadi, di dalam sistem tadi. Prosesnya apa aja? Nah, ini saya bilang lagi tadi, bisa saja setiap orang memecahnya berbeda. Bisa saja nanti ketika tadi misalnya Aulian gitu ya, saya kasih contoh, ketika Aulian nanti bikinnya 1 pengajuan, 2 pelaporan kemajuan, 3 penyerahan skripsi, misalnya 4 penilaian. Bisa aja kayak gitu. Atau
Bisa juga di 1 pengumuman daftar mahasiswa, di 2 misalnya pengajuan proposal, di 3 misalnya penyerahan skripsi, nanti laporan kemajuannya digabung sama penyerahan skripsi. Bisa aja kayak gitu ya. Jadi masing-masing orang bisa menghasilkan yang berbeda. Nah, kalau saya di sini bikinnya gini 3. Nah, lalu di pengajuan proposal itu dirincikan. Jadi gini, ini sama ya kayak tadi. Nih, kita tinggal alur datanya masuk ke proses mana nih? Masuk ke proses mana, keluar dari proses mana, kayak gitu. Itu samain kayak yang sama yang konteks. Cuma berbedanya di sini dipecah, ada yang ke proses 1, ada yang ke proses 2, ada yang ke proses 3 dari setiap entitas. Yang penting alur datanya harus sesuai itu sama yang konteks. Jadi kalau dia di konteks masuknya dari BAK misalnya ke proses, di sini juga ya sama dari BAK ke proses. Jangan nanti giliran dari sini tiba-tiba berubah malah ke prodi gitu. Jadi sesuai. Terus kita lanjut nih kalau udah selesai jadi diagram nolnya. Setelah jadi diagram 0, yang perlu dirincikan yang mana? Kalau saya di sini rincinya adalah di yang nomor 1. Nomor 1 terdiri dari 3 proses, pengumuman daftar mahasiswa, penyerahan proposal, sama persetujuan proposal. Nah, ini tadi balik lagi. Kalau yang lain yang merasa tidak perlu dirincikan, tidak usah dirincikan. Sampai sini ada yang mau ditanyain DFD? Udah lebih jelas? Coba saya mau mendengar suara kalian. Jelas, Bu. Bu, kalau yang tadi diagram konteks sama diagram 0, kalau yang diagram konteks saya melihat nggak ada kayak database, tapi yang diagram 0 itu ada database-nya, Bu ya? Oke. Jadi, Febri, setiap diagram konteks itu tidak ada database ya. Semua diagram konteks tidak menggambarkan database. Database digambarkan di mana? Di diagram 0 dan diagram rinci. Di diagram rinci itu kalau nanti emang kita pakai dipakai di proses itu. Misalnya gini, kalau di diagram 0 proses 2 itu nggak ada database ya. Misalnya kita rinciin nih proses 2. Tapi dia emang nggak bersinggungan sama database manapun. Ya berarti di diagram rincinya tidak ada database-nya. Tapi karena di sini kita di 1 itu ngambil data dari database, kan pengajuan proposal untuk ngambil daftar nama itu ngambil dari database nilai kan. Makanya kita masukinlah database di sini, database nilai. Kalau kalian nanya misalnya, Bu, dalam DFD ada nggak yang nggak ada database-nya? Kalau nggak ada database-nya di diagram 0, berarti perlu dipertanyakan ngerancang aplikasinya nanti gimana? Karena kalau kita merancang sebuah perangkat lunak, pasti nanti menyediakan database dong. Kalau kita buatnya sistem informasi ya, pasti ada database-nya. Dan itu harus di diagram 0-nya harus ada database. Kayak gitu. Minimal 1 atau 2 database di dalam diagram 0, 1 lah minimalnya. Baik, Bu. Tapi kalau di konteks itu cuma ada entitas Sama alur data. ya, cuma entitas sama alur data dan 1 lingkaran besar ditulis dengan 0 gitu. Ini juga biasa sering lupa, biasanya nggak pernah ditulis, tapi ditulis tuh 0 terus nama sistemnya. Kayak gitu ya, Febri. Ya, Bu. Makasih, Bu. Udah lebih kebayang ya teman-teman sama si database tadi? Sama si database, sama si DFD, DAD atau DFD. Sekarang kita masuk ke sini nih, kalau misalnya inian. Lanjut ya, kita udah. Lanjut ya, Bu. Sekarang kamus data.
Kamus data juga ini udah satu pertemuan, jadi ini saya singkat saja. Nggak usah lah ya, pengertiannya ini udah pasti di semester sebelumnya. Kegunaannya apa? Intinya gini, kalau kamus data, yang saya kasih tahu dulu sebelumnya ke kalian, kamus data itu ada di mana? Kamus data ada di setiap aliran data. Misal kalau di yang tadi ya, misal kalau di sini, kamus data itu adanya di mana? Berarti di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, itu ada kamus data. Tapi kalau yang sama, kalian pilih aja salah satu. Misalnya di sini aliran datanya sama-sama daftar nama mahasiswa. Kan sama nih ya, daftar nama mahasiswa. Kalian nanti satu saja. Jadi sebenarnya kamus data itu adalah dokumen yang menjelaskan tentang isi dari alur data tersebut. Tuh. Jadi isinya tuh struktur data yang mengalir. Jadi lebih jelas lagi kita jabarkan lah itu yang mengalir. Itu apa aja. Nah, arus data itu kan tadi isinya struktur data yang mengalir. Struktur data atau elemen-elemen data nih yang nantinya harus kalian jabarkan ada apa aja? Nih, yang harus dijabarkan adalah ini. Nama arusnya alias bentuk data, arus data, penjelasan periode, volume, sama struktur data. Ini ada notasi kamus data. Ini notasinya nanti dipakai ketika menuliskan struktur datanya. Ada terdiri dari, dan, iterasi, pilih salah satu, boleh tidak ada, atau komentar. Ini, terus contohnya kayak gini. Misalnya di sini ada sebuah diagram 0, ya, sebuah diagram 0. Di sini ada pemesanan. Ada pemesanan itu dari konsumen ke proses pendataan. Sekarang kita bikin contoh kamus datanya. Kamus data, arus datanya tadi namanya apa? Pemesanan. Bentuk datanya dia masih berupa dokumen atau formulir nanti yang diisikan oleh customer, gitu ya, atau nanti diinputkan oleh admin, tapi bentuknya itu dalam bentuk formulir gitu, pengisian formulir. Lalu arus datanya berarti dari konsumen ke proses pendataan. Dari konsumen ke proses pendataan. Lalu penjelasannya admin memasukkan data pemesanan ke dalam database ya. Berarti nanti dari formulir tersebut, data-data tersebut diinputkan oleh admin ke dalam database. Nah, periodenya apa? Periodenya berarti setiap ada pemesanan kredit, karena ini tadi sistem informasinya tentang pemesanan kredit mobil. Berarti di sini kita periodenya setiap ada pemesanan kredit. Nah, volume itu adalah si pemesanan tadi bakal ada transaksi dalam waktu seberapa banyak gitu transaksi yang terjadi. Di sini contohnya itu volumenya 1 sampai 5 pemesanan per hari. Jadi ada pemesanan kredit dalam per hari itu ada 5 gitu. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, aku lagi ngajar nih. Apa? Itu ya? Oh iya, siap-siap. Rapat ntar jam berapa Mbak? Jam 10 ya? Iya, abis ini ya Mbak ya, abis aku ngajar ya, nggak apa-apa ya? Itu yang mana deh Mbak? Enggak, ini laporan, oh, ya. Enggak, aku pikir yang kemarin mah udah selesai kan? Oh, ini harus aku yang itu ya, harus aku yang karena aku ketuanya ya. Iya. Iya. Mbak Nopi, aku dikit lagi selesai ngajarnya. Aku misi habis ngajar ya, nggak apa-apa ya? Iya, aku soalnya tanggung. Iya. Abis ini kok langsung. Ya. Ya. Ya udah. Iya. Aku juga ya Mbak. Ya. Iya, aku masih ngajar nih, masih Zoom. Oke. Kasih Mbak. Yo, Waalaikumsalam.
Belum di mute. Sorry ya teman-teman. Nih, lanjut. Tadi sampai sini ya, kamus data. Nah, jadi kamus data itu kegunaannya untuk kalian itu punya dokumen-dokumen dari aliran data yang dialirkan itu penjelasannya itu seperti apa gitu lengkapnya. Nah, itulah yang digunakan, itulah maksudnya contohnya penggunaan dari kamus data. Terus dari kamus data ini, kalau kelas-kelas lalu pertanyaannya kayak gini. Jadi Bu, apakah semua kamus data itu, semua aliran data harus di kamus datain? Jadi sebenarnya jawabannya iya, akan tetapi, nih ya, misalnya kayak contohnya ini, semuanya iya, akan tetapi yang sama itu tidak perlu, meskipun dia arahnya itu berbeda. Jadi kita fokus saja misalnya gini, laporan kemajuan itu yang pentingnya dari proses pelaporan kemajuan ke prodi atau dari dosen pembimbing ke proses, kan kayaknya lebih penting dari sini kan, dosen pembimbing ke proses pelaporan kemajuan. Jadi kita ambilnya yang ini aja, yang ininya nggak usah. Jadi kalau disemuahin itu pasti akan terlalu banyak juga nanti lembaran kamus datanya. Padahal sebenarnya isinya sama, nanti cuma arusnya aja yang beda. Nah itu tidak usah semua, tetapi mewakili dari semua alur data yang kalian buat gitu. Sampai sini kamus data ada yang ditanyain? Gimana teman-teman yang lainnya, jelas kah? Jangan ditinggal tidur ya saya. Udah kok, Bu. Bisa saya lanjut ya berarti ya? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, mudah-mudahan jelas nih yang saya ngomong nih. Sekarang terakhir. Ini terakhir bagian terstruktur. Kalimat-kalimatnya nggak usah saya jelasin, saya langsung ke intinya aja. Bagian terstruktur itu intinya mau menjelaskan proses. Jadi dia diambilnya dari proses. Kalau tadi dari DFD ke kamus data yang diambil adalah arus datanya ya, aliran datanya. Kalau bagian terstruktur yang diambil itu dari prosesnya. Misalnya tadi di sini ada pemesanan kredit sama data mobil. Terus sebenarnya di dalam pendataan pemesanan kredit itu kan ada pendataan konsumen. Nah, kita buat proses-proses tersebut jadi per modul-modul. Jadi dia ngambilnya dari proses, tapi dibuat per modul-modul gitu. Jadi per modul-modul itu misalnya kayak dipecah-pecah gitu prosesnya. Proses-proses di dalamnya itu dipecah-pecah. Kalau terdiri dari cuma satu modul aja ya berarti dibikin satu bagan. Nah, dari bagan-bagan tersebut kalian perlu tahu simbol-simbolnya. Nah, simbol-simbolnya tadi ini. Ini modulnya, hubungannya, connection-nya, pengulangannya, seleksi pemilihan, kontrol couple, data couple. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah di sini pendataan konsumen, ya di sini ada data pelanggan sama data pelanggan juga sama. Di sini ada yang isi, ada yang kosong nih. Ada yang isi, ada yang kosong, ada yang isi. Bedanya apa? Teman-teman, ini perlu teman-teman ketahui. Perbedaannya kalau yang kosong, itu datanya masih mau digunakan kembali. Tapi kalau yang isi, itu datanya setelah selesai dipakai dan sudah tidak digunakan kembali. Jadi, yang ini namanya, kita lihat, yang kosong, namanya data couple. Yang isi namanya kontrol couple. Tapi kalau baca gini kan kadang tuh suka
sebenarnya udah jelasin sih, di situ juga tuh aliran data dari modul yang memanggil ke modul yang dipanggil. Bingung lah ya pokoknya tuh bahasanya. Intinya kalau yang kosong masih dipakai lagi datanya, kalau yang isi si control couple itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi kayak gitu. Misalnya gini, sini ada buat laporan penjualan, berarti modulnya ada apa aja? Ada kirim file pemesanan, kirim file pembayaran, sama nanti ada modul laporan data penjualan. Berarti karena di sini data pemesanan dan data pembayaran itu masih akan diproses untuk digunakan kembali, maka di sininya kosong nih, kosong. Nah, hasil yang sudah diproses tadi untuk dijadikan laporan kan udah nggak dipakai lagi datanya, makanya di sini isi. Terus ada panah ke atas nih, isi. Ini adalah EOF, end of file. Tandanya ini udah modul paling terakhir, di proses paling terakhir nih pembuatan laporan. Jadi udah end of file. Kayak gitu. Biasanya ini yang suka salah sih. Makanya saya nggak jelasin panjang banget karena saya jelasin langsung di intinya aja. Yang biasa dipakai nanti simbolnya adalah yang data couple sama control couple. Control couple berarti untuk yang mengontrol kalau datanya sudah selesai dipakai. Simbolnya yang bulat belakangnya terisi. Kalau yang bulat belakangnya kopong berarti itu data couple yang masih mau digunain datanya. Kayak gitu teman-teman. Udah sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi sebenarnya dalam DFD itu kan ada entitas ya, ada aliran data, ada database, ada proses. Nah, si entitas tadi, alur data deh. Alur data nanti dijelasinnya di kamus data, lebih lengkapnya. Lebih lengkapnya dijelasin di kamus data. Kalau proses, diselesainya di spesifikasi proses sama bagian terstruktur. Lebih didetailkan kembali gitu. Terus sama ada satu lagi data store. Kalau data store nanti ada di perancangan database. Normalisasi juga masuk sini. Normalisasi. Nah, kalau yang entitas itu apa? Entitas itu nanti ERD. Entity Relationship Diagram. Hubungan antar entitas. Gitu. ERD sama yang ini nanti kita bahas di selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman semuanya? Sepertinya nggak ada, Bu. Data couple sama yang control couple hitungannya mirip sama input output juga ya, Bu ya? Gimana ya? Bisa dibilang iya, tapi intinya dia tuh sebenarnya bukan input, tapi emang datanya, ngambil datanya yang sudah akan digunakan atau sudah selesai digunakan gitu. Iya. Tapi dia bukan proses inputnya, tapi justru yang mau dijelasin di bagian terstruktur ini adalah ketika nih pendataan mobil, maka kan sebenarnya modul dari di dalam sebuah proses kan ada modul-modul. Nah, modul-modulnya itu ada pengiriman data mobil, maksudnya tuh mau masukin data mobil gitu ya, kirim data mobil tuh dalam artian input data si mobilnya, sama sudah terinput nih, diterima data mobil. Nah, dalam proses input itu berarti kan yang ibaratnya yang mau diproses itu sih data mobilnya kan, data mobilnya, terus setelah udah diproses maka dilambangkannya menggunakan yang si control couple gitu. Baik, Bu, baik. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Sekarang saya jelasin ini deh, terakhir. Jadi teman-teman, untuk yang tugas analisis terstruktur, ini lihat tugasnya di mana. Tugasnya ada di sini. Kalian bikin di FD dan kamus data
spesifikasi proses, bagian terstruktur, sama spesifikasi modul yang diusulkan. Tapi ini bikinnya satu-satu aja. Jadi kayak satu kamus data. Satu kamus data tuh berarti semana? Segini ya. Nih. Kalau satu bagian terstruktur berarti segini. Segini doang. Itu. Terus kalau satu kamus data berarti segini aja nih. Terus satu spesifikasi proses, nanti spesifikasi proses memang tidak dijelaskan, itu buka lagi kembali di semester di yang ansisnya. Juga satu proses aja yang dispesifikasiin. Terus di sini udah gitu. Nah, ini uploadnya nanti di mana? Bukan di sini ya, yang ini analisis kebutuhan. Jadi pisah-pisah, filenya pisah-pisahin, jangan digabung-gabungin. Terus yang di sini adalah tugas analisis terstruktur. Ini pisah-pisahin ya, tolong dipisah-pisahin. Nanti digabunginnya di terakhir. Ini dipisah-pisahin, kenapa? Supaya nanti gampang saya meriksanya. Gitu. Bu, kalau misalnya mau bikin DFD-nya di kertas dulu gimana? Boleh, tapi habis itu dipindahin ya. Karena kalau dari kertas nanti ketika dikumpulkan di dalam dokumen, itu kan akan terpisah dari tulisannya. Jadi, untuk di tugas ini, setelah dari kertas, tolong dibikin digitalnya. Kayak gitu. Tapi kalau nanti untuk ujian, digambarin aja nggak apa-apa. Terus, teman-teman, ini saya kasih due date-nya sampai tanggal 12. 12 itu berarti di hari Selasa malam ya. Selasa tengah malam. Jadi sebelum kita kelas pagi-pagi, teman-teman udah bisa mengumpulkan. Jadi ada 2 ya tugasnya, karena ini yang kemarin mispersepsi sama saya. Nah, jadi tugasnya ada analisis kebutuhan sama analisis terstruktur. Kalian kalau misalnya nanti bingung, coba lihat di contoh skripsi yang saya udah kasih. Ini untuk dapat inspirasi kata-katanya, penulisannya. Nah, terus ada yang mau ditanyain nggak tentang tugasnya, tentang semuanya, materi juga. Siapa lagi nih baru masuk nih, udah mau selesai. Terus materi bisa di-download di sini atau bisa juga di Sika ya, teman-teman. Semuanya. Baik, Bu. Oke, ada pertanyaan? Apa sudah cukup? Bu, mau nanya dong. Boleh, Andika. Kalau biar rapi itu DFD-nya, biar buatnya rapi, pakai apa ya, Bu? Ada software-nya. Nanti saya kirimin di grup ya, nama-nama software-nya. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Ini Aulia, kemarin Aulian bukannya seperti biasa saya minta tolong. Aulian kan ya? Iya, Bu. Ikhlas nggak? Iya, Ibu. Ya. Oke, teman-teman, masih ada setengah jam lagi, bisa dilanjutkan tugasnya. Terima kasih atensinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri kelas hari ini. Ini nih saya record dan nanti langsung saya upload. Jadi teman-teman kalau yang tadi ada yang kelas ini yang nggak hadir bisa mendapatkan informasi yang sama. Akan tetapi mohon maaf absen saya hitung yang memang hadir ya. Terima kasih semuanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.